buat para insomnianer yang lagi jungkir balik, mencoba mengembalikan pola tidurnya ke pola tidur yang seharusnya dengan melakukan berbagai cara, termasuk mendengarkan musik penghantar tidur. Tapi kok gagal terus ya? Akhirnya mencari lagi musik penghantar tidur yang lain. Misalkan musik penghantar tidur pembangkit hormon melatonin. Hormon ini adalah hormon tidur yang akan keluar ketika adanya perubahan cahaya dari siang, maghrib, menuju ke malam. Ternyata nggak berhasil juga. Akhirnya musiknya disalahin. Padahal musiknya nggak salah. Yang salah kitanya. Karena kita tanpa disadari udah nyetel diri kita ke mode siaga terus. Otaknya, pikirannya aktif terus. Coba perhatikan ini. Orang yang begadang artinya dia sedang melanggar sistem. Seharusnya pada malam hari pikiran kita, badan kita dalam posisi tertidur, istirahat. Tapi ini malah pikirannya jalan terus. Banyak yang dipikirin, lagi galau, ada kerjaan, atau pikiran kita terangsang oleh pergerakan aktif dari video atau tontonan kita, atau dari game kita. Kalau ini kita lakuin tiap hari, bahkan bertahun-tahun, maka udah jadi pola yang mengerak. Dan tanpa disadari, pikiran kita selalu berada dalam posisi siaga. Maka ketika kita sekarang lagi coba benahin pola tidur kita, otomatis pikiran kita yang siaga tadi akan ngelawan. Sehingga ketika kita dengerin musik penghantar tidur itu nggak ngaruh. Karena pikiran kita yang siaga tadi ngelawan. Orang lagi siaga kok disuruh istirahat, gimana sih? Disadari atau enggak, di dalam hati ada perlawanan ketika kita lagi coba untuk fokus tidur. Atau lagi fokus dengerin musik penghantar tidur. Coba perhatikan ini. Gagal tidur ketika mendengarkan musik penghantar tidur. Karena pikiran kita siaga. Pikiran kita aktif terus, ngelawan ketika mau dipasifkan. Maka pikiran yang ngelawan ini yang harus ditaklukkan dulu sama kita. Caranya gimana? Kita coba cara pertama, yaitu dengan menguras energi kita dan pikiran kita pada siang hari. Biasanya kalau kita sudah melakukan kerja keras di siang hari, pada malam harinya kita sudah dalam keadaan lelah. Maka ketika kita mencoba tidur dengan mendengarkan musik penghantar tidur, pikiran kita nggak akan terlalu lama untuk ngelawan musik tersebut. Sehingga kita bisa tertidur. Kalau poin yang pertama nggak berhasil, coba poin yang kedua. Poin yang kedua adalah belajar sampai tertidur. Orang-orang yang pikirannya siaga akan lebih menerima ketika mendengar musik penghantar tidur yang ada narasinya atau obrolannya. Karena kalau orang-orang seperti ini mendengarkan musik instrumen, maka akan lebih banyak celah bagi pikirannya untuk berpikir kemana-mana, berpikir seliar-liarnya. Maka ketika kita mendengarkan musik penghantar tidur yang ada narasinya atau obrolannya, pikiran kita akan dituntun oleh obrolan atau narasi tersebut, sehingga pikirannya tidak akan lari kemana-mana. Maka kita bisa coba dengarkan kajian atau lagu-lagu yang ada vokalisnya, atau podcast dan video pembelajaran lainnya. Keuntungannya apa? Pertama, tanpa disadari pikiran kita jadi nurut ngedengerin semua perkataan atau narasi atau obrolan tersebut. Akhirnya kita tertidur. Keuntungan yang kedua, pikiran bawah sadar kita akan merekam tema-tema atau topik-topik yang kita dengarkan. Sehingga tidak hanya tertidur, tetapi kita juga akan menjadi lebih kaya dengan ilmu. Kepo Channel.